Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrom, NIM E2019-2181. Saya di sini menanggapi video yang diberikan Bapak dosen Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Di dalam perekonomian di negara kita ada perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan yang kita bahas pada kali ini yaitu perekonomian 4 sektor. Apa sih perekonomian 4 sektor? Atau yang kita sering mendengar ekonomi terbuka. Ya, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari perekonomian 4 sektor di sini. Perekonomian 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Ya, pada negara kita di sini kita sudah mengetahui bahwa negara kita di sini menganut perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Ya, seperti ekspor dan impor. Seperti kita mengekspor barang, mengimpor barang dari luar negeri. Hampir di seluruh negara menganut perekonomian terbuka, termasuk di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Jadi seumpama kita mempunyai barang, kita cuma menjualnya di dalam negeri saja atau menjual menganut ekonomi tertutup. Jadi barang kita hanya berputar-putar, tidak ke luar negeri. Jadi perekonomian masih kurang. Dan dengan menganut perekonomian 4 sektor atau ekonomi terbuka di sini, yang dulunya seumpamanya kita memproduksi batik, kita cuma dijual di Indonesia seumpama. Pendapatannya di sini seumpamanya dalam 1 bulan 20 juta atau 50 juta. Ketika kita mengekspor barang atau mengimpor barang dari luar negeri atau mau menganut perdagangan ekonomi terbuka, pendapatan kita ini akan bertambah. Yang semula 50 juta per bulan akan bertambah 100 juta. Dan di sini di negara kita di sini sudah menganut 4 sektor di sini. Setelah kita amati sendiri bagaimana perekonomiannya, sangat bagus dan sangat menguntungkan, yang mana pendapatan di sini akan bertambah. Nah, konsekuensi dari perekonomian terbuka di sini dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka di sini atau 4 sektor di sini akan menambah pasar, yaitu pasar luar negeri. Ada 3 konsekuensi yang menyangkut 3 konsep. Yang pertama di sini permintaan agregat di pasar, maka permintaan barang dan jasa meningkat. Contohnya seperti kita memproduksi laptop, seumpama di luar negeri kita, di negara kita memproduksi laptopnya cuma digunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri. Jadi permintaannya di sini biasa, tidak terlalu banyak. Yang semula permintaan cuma 50% atau 30%, ketika kita menganut ekonomi terbuka jadi permintaan akan bertambah. Yang semula 50% akan bertambah 90% ataupun 80%. Dan termasuk perekonomian kita ini akan bertambah. Dan di yang nomor 2 di sini, pasar jumlah uang beredar akan bertambah. Jika tertutup yang semula uang kita cuma dalam 1 tahun seumpama 1 triliun. Karena kita menganut sistem
Ekonomi terbuka bisa bertambah per tahunnya, itu bisa 2 kali lipat dari yang terbuka. Dan nomor 3 di sini, harga barang dan jasa bisa mahal bisa murah. Jika tertutup yang seumpama yang semula harga gula 10.000, ketika kita menganut ekonomi terbuka di sini, pemerintah mengekspor barang atau mengimpor barang bisa mahal ataupun bisa murah. Dan kita dapat mengambil kesimpulan dari pelajaran saat ini, yang mana ekonomi di Indonesia menganut ekonomi terbuka, yang mana ekonomi terbuka di sini sangat menguntungkan bagi negara kita, terutama di Indonesia ini, di negara kita sendiri. Banyak di negara lain menganut ekonomi terbuka. Kenapa? Karena di negara-negara lain menyadari keampuhan ekonomi terbuka. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.